Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari semua kesini dengan menggunakan kendaraan ya. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Saya bertanya, Bapak, Ibu yang naik motor dan mobil, yang punya kendaraan bermotor, apakah Bapak, Ibu punya SIM? Punya? SIM-nya nembak apa enggak? Nembak. Tahu enggak bedanya SIM nembak sama yang enggak nembak? Tahu? Nih, saya mau tes. Di layar monitor Bapak Ibu akan terlihat sebuah rambu-rambu. Coba lihat di layar monitor. Itu rambu-rambu itu artinya apa? Apa? Jalan mundur. Nembak nih. Jalan apa? Jalan turun. Waduh, kok banyak yang nggak tepat ya? Waktu ujian gimana nih? Ini artinya hati-hati, di depan ada jalan curam. Bahaya. Nah, itu warnanya kuning, hati-hati. Karena ada jalanan curam. Kalau kita kecepatannya sampai 100, bisa terbang itu mobil. Bisa kecelakaan, bahaya nih. 1 gagal, tapi belum menunjukkan bahwa Anda SIM-nya nembak. Masih ada 1 kesempatan lagi. Berikutnya, nah ini, apa rambu-rambu ini? Apa? Jalan kelak-kelok. Pokoknya taunya jalan kelak-kelok. Itu artinya ada tikungan ke kanan, ke kiri, dan ke kanan lagi. Ke kirinya tajam. Hati-hati. Nah, ini contoh SIM-nya nggak nembak nih. 4 kali latihan nih, sampai nggak dapet SIM. Itu kelak-kelok Bapak Ibu. Jadi juga hati-hati, warnanya kuning. Bahaya, warning tuh. Kalau kita kecepatan 160 apalagi, wah bisa langsung nyusruk gitu, nabrak pagar ya. Itu hati-hati. 2 soal belum bisa dijawab, tidak menunjukkan SIM Anda nembak. Masih ada lagi ya. Berikut, nah ini. Apa ini? Apa ini? Ini gambar apa? Hah? Mobil terbang. Waduh.
Ini gimana ini? Apa ini? Bukan mobil terbang. Ini artinya tanda peringatan bahwa banyak jurang yang ada di pinggir kanan kiri atau bahkan di depan. Jalannya bahaya ini. Waduh, ini saya sanksi nih semuanya yang ada di sini. Berikutnya. Nah, ini apa nih? Ayo, apa ayo? Kok pada ketawa, Prof Diakon ketawa semua, apa ini? Artinya hati-hati. Hati-hati apa? Jalan tidak rata. Tabrak terus bisa hancur mobilnya ya. Jalannya nggak rata itu atau tergelincir nanti. Berikut. Nah ini. Yang kecil tahu jalan licin katanya. Jalan licin hati-hati. Yang ini berikut. Tuh katanya jual kambing katanya. Bukan jual kambing. Ini hati-hati karena banyak kerbau, sapi yang nyebrang, takut ditabrak ya. Nah, kalau yang ini ini apa? Ini pasti nggak ada di Indonesia ya. Kalau ada pun ditangkap sama orang Indonesia. Yang nyebrang tuh cuman bebek, kambing ya, yang ada di Indonesia ya. Ya, jadi hati-hati, awas ada hewan lewat. Kalau kita kecepatan tinggi bisa nabrak mobil kita atau kita bisa tabrakan dengan hewan itu. Semua yang ada di sini saya tunjukkan adalah warnanya kuning, hati-hati, peringatan. Kenapa sih pemerintah membuat hal seperti itu? Mengingatkan kita, udah bikin jalan, capek-capek, masih kita diingetin seperti itu. Bukan lain supaya kita tidak kecelakaan, supaya kita tidak di jalan itu terjadi bahaya, supaya kita selamat sampai di tujuan. Maka dibuatlah peringatan-peringatan seperti itu, di warning, hati-hati, awas. Kalau kita masih nekat, udah dengar peringatan itu, salahnya kita. Sudah diingatkan, masih nekat. Nah, yang jelas bahwa peringatan ini tujuannya adalah demi keselamatan kita, pengemudi, pengendara kendaraan bermotor, supaya selamat sampai di tujuan. Kalau kita mempedulikan rambu-rambu dan warning itu, kita akan selamat. Kalau tidak, apa yang dilakukan pemerintah sudah benar, memberikan peringatan dan juga memberikan tanda hati-hati. Nah, kalau tidak ada tanda hati-hati ini, maka kita bisa tuntut pada pembuat jalan. Udah tahu jalannya berlubang, udah tahu jalannya berliku-liku, kok nggak ada peringatan? Kita bisa disalahkan. Nah, saudara-saudari, mencermati apa yang terjadi dalam rambu-rambu itu pada ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini sebenarnya sudah selesai dengan rambu-rambu itu. Kenapa? Allah itu mengajak kepada kita supaya kita pun juga melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang salah, kalau ada orang yang berdosa, tolonglah ingatkan. Warning, kasih tahu dia. Kalau dia tidak masih juga tidak ngeyel, ya itulah salah dia sendiri. Tapi yang jelas kalau kamu tidak memperingatkan, kalau kita tidak memperingatkan, kita yang salah. Sama seperti tadi, sudah tahu di depan itu ada jalan menukik, tidak dikasih rambu-rambu. Yang salah adalah yang buat jalan, pemerintah disalahkan. Sama seperti kita juga, Tuhan melihat ada teman kita, ada saudara kita, sudah tahu jalannya salah. Kita sebagai saudaranya tidak pernah mengingatkan dia. Biarin aja dia begitu. Kita yang salah. Jadi orang baik bukan hanya baik diri sendiri, tapi juga orang baik harus peduli mengingatkan orang lain. Nah, saudara-saudari, bacaan pertama mengajak kita untuk melihat itu. Kalau kita dengarkan di sini dalam nubuat Yeskiel, wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Maka Tuhan berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Kalau engkau tidak berkata apa-apa memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu mati dalam kesalahannya. Nah, tetapi daripadamu akan menuntut pertanggungjawaban. Nah, ini jadi kalau sudah tahu ada orang yang salah, sudah tahu ada yang saudara kita yang tersesat, kita tidak
memperingatkan kita dituntut pertanggungjawaban. Begitu juga dalam bacaan Injil hari ini, jika saudaramu berbuat dosa, jangan sampai dia lepas, jangan sampai dia kena hukuman, jangan sampai dia tidak selamat. Ada berbagai macam cara, nasihati dulu seorang, 4 mata, panggil orang lain, lalu panggil orang banyak, supaya jangan sampai dia itu tersesat atau bahkan dia itu tidak selamat. Diajak, dirangkul kembali. Ini adalah ajakan Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan ini sudah lumrah saudara-saudari dalam duniawi sekali, yang sangat duniawi sekali, sudah sangat lumrah. Yaitu tadi ada rambu-rambu itu kita diingatkan. Apalagi urusan yang ilahi, urusan surga. Allah mengingatkan kita. Wong orang duniawi saja bisa berbuat begitu, kita yang beriman, kita yang percaya pada Tuhan, masa kita tidak bisa berbuat demikian? Mengingatkan orang-orang itu. Nah, tetapi diingatkan juga bahwa apa dasar kita mengingatkan itu? Dasar kita mengingatkan itu seperti yang digambarkan oleh Nabi Yeskiel menjadi penjaga umat Israel itu. Ada satu sejarah yang panjang bahwa Allah itu peduli kepada umatnya walaupun berkali-kali berdosa, berkali-kali manusia salah, terus dilakukan perencanaan untuk penyelamatan terus-menerus. Hutang dosa sebagai hutang yang tak terbayar, bagaimana caranya bisa dilunasi? Nabi-nabi diutus tidak mempan, sampai akhirnya harus ada yang membayar hutang itu. Tapi kalau cuma dibayar hutang itu saja dengan membayar seperti memberikan uang, itu gampang. Tetapi hutang ini adalah hutang yang sangat berat dan perlu suatu pengorbanan. Sebagaimana orang Israel itu mau menebus kesalahannya dengan berbuat silih, memberikan kurban silih. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka Allah peduli kepada manusia sampai mengorbankan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan hutang yang sangat berat itu. Dan tidak sampai di situ, kepedulian dan kasih Allah itu dasarnya bahwa satu orang yang berbuat dosa, 99 tinggalkan, cari yang sesat itu. Itu suatu tanda dasar kasih, mengingatkan dasar kasih Allah yang memberikan atau merangkul semua kita umat manusia yang berdosa ini. Dasar yang merangkul itu, yang mencari yang tersesat, yang meninggalkan 99 dan bahkan mencari satu yang hilang itu, itulah dasar untuk mengingatkan dalam kasih. Maka dalam bacaan kedua saudara-saudari kita diingatkan juga oleh Paulus bahwa kita melakukan semuanya itu bertumpu pada kasih dan sayang itu. Kalau mengingatkan juga, mau menegur juga, mau merangkul dengan cara yang tadi, dengan cara intimidasi, ya misalnya, lu jangan begini lu, wah, lalu kemudian orang tidak mau ikut. Karena apa? Caranya tidak menegur dengan kasih. Tidak dibuat sebagaimana apa yang terjadi dalam suasana persaudaraan. Maka dalam bacaan Injil ini tidak disebut sesama, kalau saudaramu. Saudaramu itu maksudnya sesama, tapi dipakai kata saudaramu. Jadi bukan orang lain, anggaplah orang lain itu sebagai saudara. Tegurlah dalam kasih, dalam semangat berkumpul bersama. Semangat kebersamaan ini, semangat orang mau menyelamatkan, semangat orang mau mengajak orang kembali, tentu menjadi suatu berkat dan rahmat dalam komunitas itu. Di dalam lingkungan, di dalam keluarga, kalau ada lingkungan yang tidak pernah, orang yang gak pernah ke gereja, gak pernah ini, gak pernah itu, bagaimana kita mengingatkan? Gak pernah lakukan ini dan itu. Bagaimana dalam keluarga juga kalau ada orang yang betul-betul hilang dari keluarga? Bagaimana tidak ikut bersama-sama? Ke gereja gak pernah, ke ini gak pernah. Nah ini bagaimana orang mau merangkul, mengingatkan dalam suasana persaudaraan. Bukan dalam intimidasi atau bahkan dalam suasana menginterogasi. Dan kadang-kadang dalam suasana konflik dan sinis, kritik yang tidak membangun. Nah itu dihindari hal-hal seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka apa janji Tuhan ketika orang yang diutuhkan kembali bersama, berkumpul, berdoa, maka 2-3 orang ada di situ, aku ada padamu. Artinya Tuhan ada di situ. Tuhan bersama kita.
Dia tidak mau yang lain atau anggota saudara kita tersesat. Dia mau merangkul dan mengumpulkan kembali. Nah, maka kita diajak untuk melihat bagaimana kepedulian kita. Bagaimana kita juga mampu menjadi orang baik. Itu bukan berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Yang jahat-jahat tidak dihindari. Yang baik-baik dilakukan. Bukan hanya itu. Tapi juga peduli kepada yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, saya tidak tahu apa saudara-saudari pernah mendengar ada sebuah cerita atau artikel, apa itu benar atau tidak, yang jelas itu ada beritanya, kalau tidak salah. Ada seorang lansia yang selamat dari kejatuhan lemari di atas kepalanya dia, karena dia duduk di bawah sebuah apartemen yang sedang pindahan orangnya, lalu kemudian ada yang jatuh di situ dan dia selamat. Selamatnya karena apa? Ketika tongkatnya itu jatuh, terlempar di depannya, dia duduk di kursi itu, semua orang yang ada di situ tidak mau ngambil tongkatnya itu. Bahkan ada seorang pemuda duduk di situ sambil minum es, diam di situ saja. Lalu kemudian dia ambil. Seketika dia ngambil, kren itu jatuh dan kemudian terlepas. Dan akhirnya kren itu jatuh tepat di atas tempat duduk itu. Nenek itu gara-gara ngambil tongkat itu selamat. Dia mengucapkan kepada pemuda tadi, "Aduh nak, terima kasih. Karena ketidakpedulian kamu saya selamat." Ini aneh ya. Karena ketidakpedulianmu saya selamat. Ini adalah sindiran. Tentu kita diajak bukan hanya berbuat seperti pemuda tadi. Tentu menyelamatkan orang bukan dengan cara seperti itu. Memang Tuhan kadang-kadang juga mengirim kepada kita bukan orang-orang baik, tapi orang-orang yang menjengkelkan juga Tuhan kirim supaya menyelamatkan kita. Artinya juga kita diajak untuk melihat bagaimana kalau kita ditegur, kalau kita disapa, kalau kita diajak untuk kembali, marilah kita ajak, marilah kita mau juga untuk mendengarkan. Begitupun juga kepedulian kita kepada banyak orang. Untuk juga melihat dan juga mempedulikan mereka semua dalam hal itu. Saya pernah bercerita ketika saya waktu dulu jadi frater topper, waktu itu ketika retret, ada seorang anak sekolah yang kita retret semua orang Katolik, anak-anak Katolik, ada yang non Katolik. Lalu kemudian yang non Katolik itu ketika pada waktu anak-anak yang lainnya sedang rekoleksi, sedang misa, dia sendirian duduk, saya berikan air putih, air mineral. Ketika saya ketemu lagi, ketika saya jadi pastor, anak ini lalu kemudian ketemu sama saya dan menyapa saya. "Terima kasih Romo, karena air putih Romo, saya sudah dibaptis sekarang." Sudah dibaptis gara-gara air mineral. Hal yang sederhana, cuman kasih air mineral, dia ngelihat, wih baik banget ya. Jadi kalau frater ketemu orang di jalan kasih air mineral, siapa tahu dia jadi Katolik frater. Ya. Kepedulian itu adalah membangun sesuatu yang baik. Kepedulian dengan kasih membangun sesuatu yang baik untuk lingkungan kita. Mari kita diajak untuk peduli dalam komunitas, di lingkungan dan masyarakat kita. Kita tidak tinggal diam. Menjadi orang baik tidak hanya diam, tetapi juga mampu berkontribusi dan membangun lingkungan dan masyarakat kita. Semoga sapaan Tuhan hari ini menguatkan kita untuk hidup bersama sebagai saudara yang saling mengingatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.